Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Masih seputar soal Bahar Demit. Sebelum kita ulas bagaimana perkembangan pelaporan dari Gus Adin Arifin, persekusi, tindak kejahatan, pencemaran nama baik, dan membuat keonaran di kediaman Gus Adin Arifin yang dilakukan oleh Bahar Demit dan kawan-kawannya, juga melibatkan RT dan RW setempat. Coba kita lihat dulu video berikut ini. Habib Rizik beri anak ulama malah mau dimasukkan penjara. Ada apa dengan kalian ini? Itu Tito, Jokowi, Ahok kebanyakan nyusu sama Megawati itu. Makanya jadi pada bangsat-bangsat otaknya itu. Kenapa kalau saya dengan Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi bangsat, tangkap saya bersih. Kenapa kalau saya dengan Megawati? Kalau mau tangkap saya, Megawati bangsat, tangkap saya. Emang benar bangsat kok. Setinggi apapun kesaktian Anda, sepintar apapun akal pikiran Anda, sehebat apapun kinerja Anda, tapi Anda tetap manusia biasa yang tidak terlepas dalam keterbatasan hanya sebagai manusia. Jadi kalau sifat-sifat seperti seorang wali yang terus mengedepankan rendah hati, suatu ketika Anda pasti menerima hari apes Anda. Nah, terkait dengan pernyataan Bahar Demit yang seperti itu, mari kita review kembali jejak digital Bahar Demit yang diduga keras disangka kuat melakukan persekusi di kediaman Gus Adin Arifin, melakukan tindak kekerasan, melakukan fitnah, dan mencemarkan nama baik Gus Adin Arifin. Berikut ulasannya. Sabar, binatangnya biasa orang tunggu saya. Rekam tuh. Ini mursid apa? Guru-guru, pendekar. Apa pendekar? Satu-satu orang saya. Dan tadi saya sabar. Woi, keluar kau. Kalau pendekar keluar. Keluar. Woi Adin, keluar kau. Kalau pendekar keluar. Satu-satu orang saya. Penipu kau. Dari tadi saya sudah sabar dari tadi. Salah berurusan kalian. Panggil Asad kemari. Saat ini kita tidak membahas tentang bagaimana kelanjutan pelaporan dari Gus Adin Arifin terhadap Bahar bin Smith, karena ini sedang berproses di Polda Metro Jaya. Artinya sebelum itu terkonfirmasi dari Polda Metro Jaya mengenai proses pelaporan dari Gus Adin Arifin terhadap Bahar bin Smith ini, makanya kita tidak boleh mengandai-andai, tidak boleh memframing atau membuat opini tentang progres kelanjutan bagaimana proses hukum itu terhadap Bahar bin Demit. Karena ini menjadi hak otoritas dari Polda Metro Jaya. Hari ini kita sedang membahas keterlibatan RT dan RW lingkungan di mana Gus Adin Arifin tinggal. Pertanyaannya, kok sampai diseret-seret juga RT RW dan dilaporkan oleh Gus Adin Arifin ke Polda Metro Jaya? Apa kesalahannya? Kemudian ada nggak yang melatar belakangi RT RW ini
sampai diduga bersekongkol dengan Bahar bin Smith, kemudian dengan Muhammad Asad Shahab, sehingga pendukung yang masuk ke kloster Riverton itu kurang lebih 50 orang, itu tidak dihadang oleh security pintu depan, karena kan hanya satu dalam kloster itu pintu gerbangnya kan. Kenapa security-nya malah ngeper gitu loh, malah menyilahkan masuk. Dan yang terpenting adalah kenapa RT di situ ya tidak juga berusaha menghadapi gerombolan asu bajingan itu gitu loh. Kenapa malah menyuruhnya masuk? Seperti yang Anda lihat video sebelumnya. Di situ RT RW-nya datang malah mendukung perbuatan si Bahar bin Demit ini dan si Asad Shahab juga dengan gerombolan-gerombolan tai kucing itu yang mengatasnamakan ormas itu. Asui. Gitu kan pertanyaannya. Hari ini akan kita bahas bagaimana RT RW terlibat dalam kasus persekusi, dalam kasus kejahatan, dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh Bahar bin Demit dan Muhammad Asad Shahab, yang itu jelas-jelas merugikan saudara Adin Arifin. Kita mulai. Ini saya bacakan skripnya, ini saya bacakan ya. Mengapa atau apa yang melatar belakangi saudara Fajarullah sebagai RT di mana Gus Adin Arifin tinggal, dan juga saudara Insinyur Jusman Siki sebagai ketua RW. Mereka ini kenapa berlaku demikian terhadap saudara Adin Arifin? Itu poinnya. Artinya apa? Mendukung tindak kekerasan, tindak persekusi Bahar bin Demit, kemudian Muhammad Asad Shahab, dan para pendukungnya yang kurang lebih 50 orang itu yang gerombolan mengatasnamakan lintas ormas Taijaran Gatel itu. Itu loh, maksudnya seperti itu. Apa yang melatar belakangi RT RW-nya ini berlaku sedemikian rupa, teganya, jahatnya kepada warganya. Siapa di sini? Gus Adin Arifin gitu loh. Itu yang harus digarisbawahi dan Anda catat itu. Dugaan kuat dan sangkaan atas keterlibatan saudara Fajarullah. Dugaan kuat dan sangkaan atas keterlibatan saudara Fajarullah sebagai RT dan saudara Insinyur Jusman Siki sebagai RW, sehingga terjadi peristiwa penyerangan, pengerudukan, dan perusakan rumah saudara Adin Arifin, serta persekusi dan perlakuan kasar dan tidak menyenangkan terhadap saudara Adin Arifin, diduga dilandasi oleh rasa tidak suka dan kebencian yang di dalam hati mereka kepada saudara Adin Arifin. Bahwa saudara Fajarullah selaku ketua RT 002 RW 009 dan saudara Insinyur Jusman Siki selaku ketua RW 009, mereka itu membenci dan tidak suka dengan saudara Adin Arifin, dikarenakan saudara Adin Arifin membantu beberapa warga, yakni keluarga Bapak Max, keluarga Ibu Mawar Leslie, keluarga Bapak Endang, dan keluarga Ibu Nopi Bambang, di mana warga-warga tersebut diduga keras telah dipersekusi oleh saudara Fajarullah selaku ketua RT 002 RW 009 dan saudara Insinyur Jusman Siki selaku ketua RW 009, yang dikarenakan mereka, para warga, diduga telat membayar, kurang membayar, atau belum membayar IPL, iuran pemeliharaan lingkungan. Jadi ada masalah pribadi sebetulnya antara ketua RT Fajarullah, ketua RW Jusman Siki ini kepada Gus Adin Arifin. Persoalan pribadinya karena apa? Ya itu tadi, laporan beberapa warga di lingkungan di mana
Gus Adin Arifin tinggal itu mengadu gitu loh. Kenapa? Pengelolaan IPL lu kok ugal-ugalan yang dilakukan oleh saudara Fajarullah sebagai RT. Kita lanjut. Saudara Fajarullah selaku Ketua RT 002 RW 09 dan Saudara Insinyur Yusman Siki selaku Ketua RW 09 diduga keras melakukan persekusi dan punishment kepada warga yang diduga telat membayar, kurang membayar, dan belum membayar IPL dengan cara-cara. Artinya bagi warga-warga yang di situ yang telat bayar, kurang bayar, bahkan belum membayar, itu dikasih punishment gitu loh. Nah, apa saja punishmentnya? Yang pertama, menyuruh mereka buka tutup sendiri pintu gerbang kloster. Nah, Anda juga bisa saksikan jejak digitalnya seperti dalam video yang Anda lihat ini. Kemudian yang kedua, pada setiap tamu yang datang, pemilik rumah dipermalukan dengan mengatakan kepada tamu-tamunya bahwa pemilik rumah telat membayar, kurang membayar, atau belum membayar IPL, sehingga setiap tamu tersebut harus buka tutup pintu sendiri, pintu gerbang kloster tersebut, dikarenakan warga yang dikunjungi telat membayar, kurang membayar, atau belum membayar IPL. Jadi, misalkan Anda ya sebagai tamu di kloster Riverton, itu masa yang lalu ya, sudah lama ya. Kemudian ditanya, Anda ini mau bertamu ke siapa? Nah, ketika yang Anda tamu ini adalah masuk daftar blacklist, kurang bayar, telat membayar, tidak membayar IPL, Anda dipersilahkan buka tutup pintu sendiri, pintu gerbang utama di kloster tersebut. Ini kan goblok namanya ini. Ini kurang ajar nih, RT ini. Gitu loh. Kemudian yang ketiga, tidak membuang sampah warga yang di gerbang kedua. Gerbang kedua. Wah, ada dua gerbangnya ya. Hah? Dari belakang mana? Oh, samping itu Pak, bukan belakang. Aduh, tadi nggak bilang. Gimana sih ini? Kok tuker-tukeran? Dua gerbang kalau mau sore. Aduh. Kan main deh. Nggak apa, buka gerbang sendiri. Kenapa rupanya? Kak. Biasanya klaster satu gerbang, nih dua gerbang ya. Kan main deh. Buka gerbang sendiri. persekusi. Artinya apa? Punishment yang dilakukan oleh RT yang bernama Fajarullah ini, ketika ada warga tidak membayar, telat membayar, kurang membayar, itu bentuk persekusinya adalah, atau punishmentnya adalah, ya sampah yang di depan yang setiap hari kita buang itu dibiarkan begitu saja. Suruh buang sendiri sampah itu. Padahal kalau kita lihat ya, di kloster itu kan jelas-jelas tidak seperti di kampung, asal buang aja begitu. Masa mau buang ke kali, masa mau buang ke halaman orang. Sedangkan kalau
menuju ke pembuangan atau TPA ya, tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang kan jauh sekali itu. Makanya RT-nya asu ini emang. Kemudian yang keempat, menerapkan kebijakan IPL yang besar dan tidak transparan, serta penagihan seperti preman dengan mendatangi rumah, lalu menggedor-gedor pintu dan berteriak. Perbuatan yang tidak menyenangkan ini, soal penagihan IPL, Ketua RW yang bernama Jusman Siki mendatangi warganya ketika ada persoalan mengenai IPL. Dan perbuatan yang tidak menyenangkan ini justru dilakukan oleh ketua RW-nya sendiri yang seharusnya melindungi warganya. Kenapa menjadi debt collector? Diduga keras, disangka kuat ketika ada warga-warga yang tidak membayar, telat membayar, kurang bayar, itu didatangi seperti debt collector menagih hutang. Misuh-misuh gitu loh. Nek misuhe ora asu bajingan dancuk orang ngono kuwi. Misuhe nang kono ya apa lu? Lu gak bayar IPL hari ini, ku hajar lu. Datang ke rumah saya, terus kemudian berlagak seperti preman nih, kayak begini nih. Kayak begini Anda. Iya, silakan. Iya, silakan. Anda kayak begini nih soalnya. Silakan. Anda mengancam saya soalnya. Silakan dipoto. Saya ngancam. Iya, silakan buka semuanya, buka maskernya. Yang ngancam siapa? Buka maskernya sekarang juga, buka Saya maskernya. sudah buka nih. Iya. Bapak siapa sudah namanya? buka. Bapak siapa namanya? Saya Jusman PRW di sini. Iya. Terus Ya. kemudian apa urusan Saya mau Bapak tanya Pak datang ke Leslie, saya? apakah sudah bayar IPL belum? Saya sudah sampaikan ke Oke. Bapak saya. Terus apa jawabannya? Terus Bapak saya bilang, silakan Bapak Jusman Siki ngomong sama Bapak Oke, saya kalau sendiri. begitu saya sudah telepon. Ya, silakan. Itu Saya sudah urusan WA. Bapak saya, bukan urusan saya. Oke. Sekarang permasalahannya adalah Bapak datang ke rumah saya kayak begini. Kayak apa? Saya kan bisa sopan ini, Mbak. Santai, Bapak nggak baik, kan? sopan karena Bapak tadi ngetok-ngetok saya, ngetok-ngetok kayak Itu kan ada preman. kedengaran, biar kedengaran di dalam. Bapak kayak preman. Nah, kayak Kalau kayak gitu namanya menginvasi, Kayak namanya. preman itu bukan preman namanya. Saya kayak mau preman. kerja ini Bapak. Mana bapaknya? Kalau bayar Saya IPL, mau intinya kerja. bayar IPL kapan? Bapak kayak preman. Silahkan, jangan ada preman di sini. Saya bisa sopan kok. Enggak Abang kayak bayar begitu, IPL. nggak ada Bapak kayak tinggi kayak begitu. Itu hanya Bapak persepsi, kalau mau Pak. diterima Itu persepsi, sama Pak. saya, diterima di rumah saya, Silakan. Bapak ngomong baik-baik. Sampaikan ke dia. Jangan kalau kayak bayar IPL. preman. Ya. Tolong Jangan bayar kayak preman. IPL. Ini kalau kayak begini saya ada buktinya ya kayak begini ya. Kalau bayar Silakan ya. IPL, sampaikan. Kalau misalnya kayak begini, Bapaknya saya ada ya. buktinya ya. Ya. Saya Tidak ada masalah, buktinya Pak. ya. Saya bicara sebagai RW, bukan pribadi ya. Ya, silakan, Oke? silakan. Tidak masalah. Ya, silakan. Kan soal IPL itu belum ada Tidak kesepakatannya. ada 60%, 90% warga sudah sepakat. Warga, tapi bukan bapak saya. Itu Bapak ini warga kesepakatan bersama. Iya, Tidak Bapak. Bapak sini pribadi, sini warga Loh, lingkungan. bapak saya bilang Oke. belum ada kesepakatan Makanya antara ketemu bapak sama saya WA, saya telepon, saya tidak diangkat. Telepon terus ketemu saya. Ya, dong. silakan. Nanti saya sampaikan, tapi bapak jangan kayak begini. Saya- Ini rumah saya soalnya. Saya tidak apa-apa, Bu. Saya cuma bicara sama Mbak. Tolong sampai ke bapaknya supaya bayar IPL. Iya, saya tahu, tapi Oke. bapak ngapain di sini? Saya nggak Saya nyaman sampaikan. soalnya. Silakan bapak keluar dari rumah saya. Oke, saya keluar. Tapi tolong disampaikan ke bapaknya supaya Jangan bayar IPL. maksa saya, Pak. Selalu sampai ke bapak. Jangan Bayar maksa IPL. saya. Itu saya tidak paksa, Mbak. Saya cuma mengingatkan. Saya jangan paksa saya karena Saya ini tidak bukan urusan paksa. saya. Ini rumah saya, cuma bapak saya sampaikan suruh bapak keluar. ke Bapak. Saya Sini suruh supaya bapak bayar keluar. IPL, ya. Saya suruh bapak keluar Ya. sekarang juga dari rumah saya. Silakan. Saya pergi. Keluar sekarang juga. Saya tidak keluar nih, saya keluar nih. Saya bicara sebagai RW, Bu, bukan sebagai Ya pribadi. tahu, tapi bapak cara ngomongnya kasar Tidak, sekali. Dari awal Saya sampai- dari tadi saya udah bilang bapak saya nggak ada di rumah. Oke, saya coba tanya. Terus sekarang bapak ngapain balik lagi ke saya? Ibu kan sudah dulu saya kasih tahu, tolong sampai ke bapaknya. Udah nggak usah kayak begitu. Silakan Sudah keluar sampai dari ke rumah saya. bapaknya. Silakan keluar dari rumah saya, bapak. Tolong sampai ke Bapak bapaknya, silakan tolong keluar dari bayar rumah saya. IPL-nya, Oke? Saya bilang bapak keluar dari rumah saya. Sudah disampaikan belum? Sudah Jangan maksa saya. Silakan keluar dari rumah saya. Oke. Saya mau kerja nih. Tidak masalah. Saya cuma menyampaikan. Keluar sekarang juga bapak. Tolong bayar IPL. Ya? Itu intinya. Gak ada masalah. Jangan kayak begitu, jangan kayak preman bapak di sini. Udah sana, silakan sana di sana. Nggak ada preman di sini, Bu. Jangan- Saya bicara baik-baik.
Oke? Silakan pergi dari sini, saya mau kerja. Ya sudah. Saya nggak perlu keluar. Belum, kamu nggak usah ngomong. Apa maksudnya? Ini rumah saya kok. Silakan, saya kan tidak mengganggu. Saya pakai RW kan wajar, wajib. Iya tahu, tapi ini rumah saya. Saya- Anda mengganggu saya pagi-pagi. Saya bisa laporkan Bapak dengan perbuatan tidak menyenangkan. Permisi baik-baik. Saya tidak mau tahu. Saya tadi kan sudah baik-baik ke Bapak. Sekarang kenapa Bapak datang lagi ke saya macam-macam kayak Saya begini? tanya, waktu dulu kan saya kasih tembak, kalau sampai ke Terserah. Itu urusan Bapak saya. Oke, kalau begitu Bukan jelas ya. sama saya. Udah silakan pergi. Oke, sudah. Dari sini saya udah bilang. Apa dia bilang beliau? Saya sudah bilang, Harus bilang. Bapak pergi dari rumah saya sekarang juga, kalau enggak saya lapor polisi. Laporin aja sekarang, saya tungguin. Bapak, Laporkan sekarang. Bapak ngapain ke rumah saya? Oh, Saya oke, baik-baik. silakan. Saya tunggu sekarang. Bapak mau mengancam saya, Tidak. Bapak mau menghadang saya supaya saya tidak kerja. Saya mau tanya. Saya tanya sekarang. Bapak mau menghadang saya Oh, supaya tidak kerja. Saya belum hadang. Saya mau tanya. Sekarang Bapak ngapain di rumah saya? IPL sudah bayar belum? Mau ngapain sekarang juga? Itu aja intinya, IPL udah bayar belum? Mau apa ke sekarang? bapaknya, sampai ke bapaknya harus bayar IPL. IPL belum Bapak saya bayar karena tidak ada kesepakatan sama Bapak Iya, saya. Sudah rapat, warga semua sudah sepakat. Warga yang mana? Warga yang mana? Sudah bayar semua. Makanya rakyat kalau menghadap ke saya, Bu, masalahnya apa? Ya sekarang, Saya kan sudah bersurat tuh ke Bapak supaya apa masalahnya tolong dibicarakan baik-baik. tolong ya Bapak ya. Saya nanya aja, ini urusan Bapak sama saya atau sama Oke. Bapak saya? Saya mau menyampaikan ke Mbak, karena dulu pernah ketemu. Tolong sampai ke beliau supaya IPL-nya jangan lupa dibayar. Saya udah bilang, Oke. sekarang kalau Bapak saya belum ketemu sama Anda, itu artinya belum ada kesepakatan dan Bapak saya tidak mau. Warga namanya. Oke lah kalau begitu, tolong sampai ke beliau supaya ketemu saya, Mbak ya. Ketemu sama Anda di rumah Anda silakan, tapi jangan ngalang-ngalangin rumah saya di sini. Saya tidak menghalangi ini. Udah sana pergi. Ya, oke, saya pergi, tidak masalah. Mbak. Saya cuma menyampaikan supaya. Ya pergi supaya aja sih beliau, Bapak ya. dari tadi. Soalnya saya mau kerja ini. Oke, Mbak. Ngapain situ ngadang-ngadang di rumah saya? Saya tidak menghadang. Saya cuma mau masuk, kan tidak bisa masuk nih. Iya, saya nggak mau. menghormati Ibu sebagai- Saya nggak mau karena Anda kayak begitu, kayak preman jadinya, apa? kayak preman nagih utang, tau nggak? Loh, preman bagaimana? Saya cuma ngomong baik. Silakan pergi aja, silakan pergi aja. Saya nggak mau. Tidak masalah, Mbak. Saya bicara bukan pribadi nih, Mbak. Sebagai RW aja. Iya, silakan kayak begitu. Iya, silakan. Oke. Pergi aja sana. Catatan sampaikan ke Bapak ya. Saya mau mengingatkan aja supaya. Ngancam nih jadinya. Oh, tidak mengingatkan aja, mengingatkan. Supaya Bapak bayar IPL-nya. Itu aja. Ya. Pergi sana. Kurang lebih bahasa-bahasa mereka seperti itu. Ini yang makanya tiga hal ini ya yang Gus Adin Arifin bela dan mau dihilangkan gitu loh. Bagi masyarakat di Kloster Riverton yang kurang bayar, yang telat membayar, yang tidak membayar IPL, itu mau dihapus punishment atau persekusi seperti ini oleh Gus Adin Arifin. Dan juga dalam pengelolaan itu harus transparan, kredibel, dan akuntabel. Dengan cara apa? Bahwa pengelolaan IPL di Kloster Riverton tersebut, ya, mungkin sampai hari ini, itu tidak pernah melaporkan data printout dari perbankan, di mana para warga menyetor IPL ke rekening tertentu. Dan konyolnya lagi, rekening itu adalah rekening pribadi, padahal sudah diingatkan oleh banyak warga, dan khususnya diingatkan oleh Gus Adin Arifin. Dalam pengelolaan IPL yang jumlahnya tidak cuma puluhan juta, ratusan juta itu harus dikelola bukan dengan rekening pribadi, tapi rekening yang profesional. Kan bisa juga pakai rekening yayasan, atau perkumpulan, atau apa sajalah, yang itu diketahui semua orang, atau diketahui semua warga. Open management gitu loh maksudnya. Bukan rekening pribadi. Bukan rekening pribadi. Nah, disinilah Gus Adin Arifin melihat ada kejanggalan dalam pengelolaan IPL. Dari sisi pengelolaan, dari sisi punishment, persekusi, masa telat bayar, kurang bayar, tidak bayar, terus dihajar gitu.
hal ini yang mau dihapuskan tentang punishment persekusi ketika warga tersebut atau warga di lingkungan RT Riverton itu tidak membayar IPL, kurang membayar IPL, dan lambat membayar IPL. Nah, atas perlakuan yang sangat tidak menyenangkan dan persekusi kepada warga-warga tersebut, Saudara Adin Arifin memberikan bantuan dan pembelaan kepada mereka. Saudara Adin Arifin mengingatkan kepada Saudara Fajarullah selaku Ketua RT 002, RW 009, dan Saudara Insinyur Jusman Siki selaku Ketua RW 009 untuk tidak mempersekusi warga yang telat membayar, kurang membayar, dan belum membayar IPL di Kloster Riverton, dan agar tidak ada lagi persekusi dan punishment terhadap warga Kloster Riverton. Saudara Adin Arifin juga mengingatkan kepada Saudara Fajarullah selaku Ketua RT dan Insinyur Jusman Siki sebagai Ketua RW bahwasannya tidak boleh menerima uang IPL memakai rekening pribadi. Bertahun-tahun lamanya atas nama Saudara Desani Fadayan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1560000331209, serta juga diingatkan agar rekening koran penerimaan uang IPL harus dicetak dan dilaporkan kepada warga beserta lampiran penggunaannya. Atas upaya-upaya Gus Adin Arifin membantu dan membela warga-warga yang dipersekusi di Kloster Riverton tersebut, dan atas saran Saudara Adin Arifin bahwa pengelolaan IPL warga tidak boleh diterima dan menggunakan rekening pribadi, atas nama Saudara D. Sani Fadayan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1560000331209 selama bertahun-tahun harus diubah menjadi rekening paguyuban, serta disarankan kepada Saudara Fajarullah selaku Ketua RT dan Saudara Jusman Siki selaku Ketua RW agar melaporkan rekening koran akun pribadi atas nama Saudara D. Sani Fadayan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1560000331209 dilaporkan dalam setiap bulan atau per 3 bulan kepada warga, dan juga disarankan bahwa punishment dan persekusi terhadap warga yang telat membayar, kurang membayar, dan belum membayar IPL itu tidak boleh dilakukan. Maka Saudara Fajarullah selaku Ketua RT dan Saudara Insinyur Jusman Siki selaku Ketua RW sangat membenci Saudara Adin Arifin dikarenakan membela dan membantu warga yang diduga dipersekusi dan dipunishment oleh Saudara Fajarullah sebagai RT dan Saudara Insinyur Jusman Siki selaku Ketua RW sangat membenci dan memusuhi Adin Arifin sekeluarga. Nah, inilah datanya. Kenapa Saudara Fajarullah sebagai Ketua RT dan Saudara Insinyur Jusman Siki diduga keras, disangka kuat, bersekongkol melakukan kemufakatan jahat terhadap Saudara Bahar bin Smith yang dibantu oleh Saudara Muhammad Asad Shahab yang didukung juga oleh 50 orang kurang lebih yang mengatasnamakan lintas ormas yang memaksa masuk ke Kloster Riverton sehingga security pintu gerbang utama ngacir, RT RW-nya juga malah mendukung perbuatan kekerasan, perbuatan kejahatan yang dilakukan Saudara Bahar bin Demit Muhammad Sad dan kelompoknya itu untuk melakukan penyerangan terhadap
Gus Adin Arifin. Makanya sekarang proses hukum juga berlanjut, akhirnya menyeret Ketua RT Fajarullah, Ketua RW Insinyur Yusman Siki yang merupakan ketua lingkungan tersebut dilaporkan oleh Gus Adin Arifin ke Polda Metro Jaya. Makanya jangan menganggap remeh, jangan menganggap sepele, ya, persoalan-persoalan yang mungkin saja di pikiran Anda ini gampang-gampang saja. Ingat, ketika pekarangan Anda, rumah Anda dimasuki orang yang tidak dikenal, dan juga tidak ada izin dari Anda sebagai pemilik rumah, tetapi orang tersebut tetap memaksa masuk, itu ada pasalnya. Itu adalah melanggar hukum. Dan bisa Anda laporkan orang tersebut. Jadi jangan anggap remeh gitu loh. Jangan anggap enteng gitu loh. Ya. Negara kita ini tetap negara hukum. Ya. Masyarakat Indonesia ini tidak mengenal status apapun juga. Seluruh masyarakat Indonesia ini dilindungi hukum. Meskipun mungkin Anda sudah skeptis, mungkin Anda sudah a priori terhadap hukum di Indonesia. Tapi tidak ada salahnya bahwa kita harus memang jelas-jelas mengerti hukum agar kita tidak diperdaya, tidak diperlat orang, tidak disedo orang, dan tidak ditindas oleh orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.